Konflik antara Iran dan Israel semakin memanas buntut tewasnya pemimpin kelompok kemerdekaan Palestina Ismail Haniyeh di Teheran. Seruan agar Iran untuk membalas dendam ke Israel atas kematian Ismail pun menyeruak. Skenario terburuk atas memanasnya situasi di Timur Tengah adalah adanya perang langsung atau direct war antara Israel dan Iran. Hal ini dapat memberi dampak besar perekonomian dunia termasuk Indonesia. Salah satu dampak ekonomi yang signifikan adalah potensi kenaikan harga minyak mentah dunia karena Iran merupakan salah satu negara produsen minyak terbesar di dunia. Kenaikan harga minyak mentah akan mendorong inflasi di dalam negeri terutama di sektor transportasi dan industri yang bergantung pada bahan bakar minyak. Dan untuk mengetahui dampak lainnya dari konflik di Timur Tengah bagi Indonesia, kita akan berbincang dengan Raditayana Muhammad selaku ekonom politik dari Lab 45. Selamat siang, Mas Radit. Selamat siang, Mbak Jessica. Mas Radit, Iran sudah dengan jelas menyatakan akan melakukan serangan balasan ke Israel atas kematian bos dari Hamas. Dan kita juga ketahui bersama Iran adalah salah satu produsen minyak mentah dunia yang terbesar dan Indonesia masih sangat tergantung dengan impor minyak mentah. Apakah ini akan berdampak signifikan terhadap harga energi terutama di dalam negeri nantinya? Ya, setuju Mbak. Mungkin kalau misalkan dilihat dari kondisi saat ini setelah pasca konflik yang baru-baru ini terjadi, mungkin harga minyak masih tetap bisa terkendali. Namun ketika konflik ini eskalasinya terus meningkat, eh, akan menekan nantinya harga minyak dunia dan Indonesia sebagai importir minyak dan subsidi pemerintah juga besar pastinya akan memiliki dampak terhadap harga minyak di domestik nantinya. Memiliki dampak, tapi apakah akan berpengaruh juga terhadap inflasi, Mas Raditya, nantinya sampai ke Indonesia? Ya, pastinya akan berdampak terhadap inflasi ya, karena distribusi kita juga semuanya menggunakan bahan bakar minyak gitu. Jadi pasti akan berpotensi terhadap inflasi kebutuhan-kebutuhan pokok dasar di domestik. Mas Radit, tapi yang kami juga ingin ketahui, kalau memang nanti akan terjadi direct war antara Iran dan Israel, bagaimana dengan pergerakan harga minyak mentah dunia? Kalau kami pantau pada siang hari ini, WTI ini di level 76, Brent ini di $80 per barrelnya. Apakah akan ada kenaikan hingga 5 hingga $10 per barrelnya dan ini akan berdampak pada harga energi di dalam negeri? Kalau misalkan memang eskalasinya akan sebesar itu dan Iran secara terbuka langsung menyerang Israel gitu ya, walaupun dari pantauan kami masih kecil kemungkinannya untuk secara terbuka dan mungkin serangannya akan melalui proksi-proksi Iran itu ya akan ada. Cuma kalau misalkan sampai benar-benar terbuka itu bisa saja nantinya eh, naik signifikan gitu seperti ketika Rusia Ukraina itu bisa sampai $90 per barel dan ya saat ini masih jauh di angka tersebut sih. Oke, masih dapat dipantau dan masih dapat dikatakan belum terlalu naik yang signifikan. Apalagi dampaknya, Mas Raditya, kalau Anda melihatnya dari isu geopolitik ini terhadap dampak ekonomi, apakah juga akan bisa menyebabkan aliran investasi asing dari negara berkembang? Karena ini akan meningkatnya risiko geopolitik, kemudian kinerja ekspor Indonesia tentunya terganggu? Ya, tentu ya nantinya akan merembet kemana-mana gitu selain dengan harga minyak pun ketika memang terjadi eskalasi yang sangat signifikan, investor-investor dan pelaku pasar itu pasti akan menahan investasinya dan itu akan berdampak juga terhadap inflasi-inflasi global. Dan di sisi lain kita sekarang di sisi domestik itu nilai tukar masih di atas 16.000 itu kan salah satunya juga karena The Fed yang masih menahan suku bunga tinggi dan baru akan diturunkan kemungkinannya September. Kalau misalkan ini eskalasinya terjadi signifikan besar-besaran, ya bisa jadi The Fed mungkin melihat nanti malah tidak jadi menurunkan di September dan itu akan berdampak banyak terhadap perekonomian global. Apalagi ya khususnya Indonesia, itu akan berdampak banget. Oke, ini akan berdampak pada kebijakan The Fed di bulan September mendatang. Padahal saat ini investor lagi getol-getolnya nih. Lagi positif-positifnya melihat The Fed akan menurunkan suku bunga acuan. Tapi Mas Radit, selain itu, apakah akan ada dampak terhadap jalur perdagangan Indonesia juga? Kalau jalur perdagangan, mungkin kalau kita lihat dari jalur perdagangan dari suplai minyak itu mungkin di selat-selat Hormuz itu yang mungkin perlu diwaspadai ketika nantinya terjadi eskalasi di sana karena
beberapa bulan terakhir dari pantauan kami secara reguler di Lab 45 itu harga minyak itu sempat spike ketika Laut Merah itu tegang. Pada saat itu distribusi minyak tertahan dan itu benar-benar spike, itu harga minyak sempat naik beberapa hari gitu. Dan itu yang dikhawatirkan ketika eskalasi nantinya Iran Israel ini menjadi lebih tinggi lagi. Kekhawatirannya seberapa besar sih Mas Radit melihat hal ini, konflik yang terjadi sehingga mungkin bisa jadinya nantinya rembet kemana-mana, rantai pasok global juga bisa terganggu akibat perang ini? Cukup besar kekhawatirannya karena kita masih sangat bergantung terhadap bahan bakar minyak ya, minyak mentah khususnya di domestik. Dan ketika ini eskalasinya pasti kita akan berdampak banget gitu. Di sisi lain ya kondisi saat ini juga deflasi yang terus-terusan, karena salah satunya bisa disebabkan karena daya beli masyarakat yang turun, dan ketika itu harga minyak nantinya naik, harga bahan pokok pasti akan naik ya, bakal akan menjadi lebih sulit ketika itu terjadi sih. Mas Radit, seberapa besar akan berdampak pada APBN? APBN akan terdampak cukup berat ketika misalkan nanti harga minyak benar-benar naik dan stabil misalkan di atas $90 gitu, misalkan ketika itu eskalasi perang terjadi cukup berkepanjangan. Karena di sisi lain kalau misalkan dari perhitungan kami di Lab 45 itu menunjukkan bahwa di tahun depan saja itu beban hutang kita sudah cukup besar, apalagi ditambah dengan nantinya ketika harga minyak naik dan subsidi kita tentu akan naik, di mana nilai kurs kita nantinya melemah dan itu akan cukup berdampak besar terhadap beban fiskal nasional. Baik, jadi ini tadi yang dijelaskan oleh Mas Radit, kita sama-sama membaca prediksinya nantinya seperti apa jika memang benar-benar perang pecah begitu ya. Tapi kalau untuk sekarang ini deh Mas Radit, sudah adakah melihat tanda-tanda atau dampak dari suasana ketegangan di Timur Tengah ini? Kalau untuk saat ini pasca terjadinya kematian pemimpin Hamas ini, mungkin kalau kita pantau dari harga minyak ini masih adem ayem ya, maksudnya masih stabil gitu di level 70-an, belum naik meningkat tinggi sehingga di atas $80. Namun perlu dipantau lebih jauh lagi karena ini masih terus terjadi pergolakan ya di Timur Tengah, dan ini perlu kita pantau sih. Dan kalau sekarang sih masih belum terlalu berdampak signifikan gitu. Masih banyak signifikannya di keputusan The Fed. Mas, ini kan ada kekhawatiran kalau harga minyak mentah dunia ataupun harga energi ini akan spike kembali. Apakah ada yang bisa dilakukan pemerintah Indonesia supaya kita tidak kaget, kemudian kita tidak selalu bergantung dengan impor, mengingat harga minyak mentah dunia, apalagi kalau nanti ada direct war, ini akan sangat signifikan kenaikannya. Oh iya, mungkin kalau yang bisa dilakukan untuk meminimalisir ketegangannya itu ya salah satunya dengan mempersiapkan ruang fiskal yang lebih besar ya di APBN kita, untuk ketika spike atau harga minyak di atas asumsi APBN jauh, itu kita bisa meminimalisir dampak tersebut. Tapi di sisi lain juga mungkin untuk pemerintah selanjutnya perlu memilah-milah juga untuk program-program prioritas, karena ketidakpastian global itu masih cukup besar sekali gitu ketidakpastiannya, dan itu yang mungkin bisa kita antisipasi gitu untuk program-program yang baru yang pemerintah baru nantinya akan bawa. Di sisi lain ruang fiskal kita terbatas, pendapatan kita juga menurun dibandingkan dengan sebelumnya dari pajak, itu juga pasti akan menjadi beban, dan perlu strategi khusus pasti ya untuk menyusun itu semua. Karena mengingat kalau misalkan dilihat tren gitu ya dari tiap pemilu, ekonomi mungkin akan sedikit menurun gitu tiap adanya pemilu, dan ditambah dengan ada ketidakpastian dan perang di berbagai negara, nah itu akan menjadi sulit bagaimana Baik. pemerintah selanjutnya akan memprioritaskan program-program nantinya. Ya, perlu diperhatikan oleh pemerintahan selanjutnya terkait dengan masalah ini, masalah geopolitik yang terjadi dan juga konflik yang terjadi di Timur Tengah. Harga minyak masih belum berdampak signifikan, tapi perlu dipantau karena nanti jika naik signifikan dampaknya akan kemana-mana. Tentunya ada hal-hal atau sejumlah hal yang perlu diperhatikan oleh pemerintah. Terima kasih analis utama ekonomi politik Lab 45, Mas Radit Tiana Muhammad sudah bergabung di kesempatan Newsline kali ini.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.